ya, di kiri kita atau di kanan ibu, kita di kanan ibunya. Kemudian kita melakukan pertolongan persalinan ya. Terakhir kita melahirkan plasenta, ya. Kita melahirkan plasenta, kita lihat terpilin. Harusnya tali pusatnya dulu ya. Ya, kita lahirkan. Kemudian dilakukan masa terus. Kita lakukan masa 15 kali, ya. 15 detik, ya. Kita lakukan masase, ternyata belum ada kontraksi. Apa yang dilakukan? Bersihkan bekuan darah menggunakan kasa. Kita bersihkan bekuan darah menggunakan kasa. Kalau misalnya kita curiga, ya, bengkoknya dekatkan ya. Boleh teman-teman pakai tampokan. Kalau curiga ya ada sisa, ya, boleh pakai tangan atau pakai tampokan untuk mengeksplorasi dari dalam kafum uteri. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Ternyata masih belum berkontraksi. Cek kandung kemih. Cek kandung kemihnya. Ternyata kandung kemihnya penuh. Maka kita lakukan Kateterisasi. Ya. Usahakan tangan yang kanan itu steril. Walaupun tangan yang kiri kan kita pegang perut ibunya dan lain-lain ya. Terus kita nggak bisa sendiri ya guys ya. Kita butuh asisten. Kita butuh penolong kedua ya. Karena kita butuh lubrikan kan ini. Nah, nanti penolong kedua memberikan gel ya, beri lubrikan ya. Karena ini pernah dipasang ini? Belum. Sudah pernah? Sudah. Oh, teman saya. Saya sudah pernah sekali waktu SD, luar biasa sakit. Jadi harus pakai gel ya. Kemudian ini dekatkan di bengkok, masukkan ke uretra kan? Ya, jangan sampai salah ke vagina. Kemudian kita kateterisasi, bantu untuk dikeluarkan, boleh pakai tangan. Ya, kita tekan. Ya. Kemudian sudah, ternyata kita evaluasi belum ada kontraksi. Apa yang dilakukan? Kompresi manual interna. Manual interna. KBI. Iya toh? Iya. Nah, satu lagi yang dilakukan penolong kedua apa? Pasang infus. Lakukan pemasangan infus pada asisten ya. Iya. Pemasangan infus diberikan RL 20. ayu. berapa? 20. Secara drip cepat ya. Ini asisten ya. Nanti kalian kalau saya jadikan asisten nanti kalian tulis. Ambil 2 ampul oksitosin ya. Ini asisten ya. Kemudian dripkan di sini. Kemudian didripkan secara cepat ya. Sambil penolong yang pertama melakukan KBI, kompresi bimanual interna. Nah, pakai sarung tangan yang steril di kiri, sarung tangan pendek di kiri, ya. Kalau saya tadi kotor, ya, ini kan tidak steril, lepas. Kemudian ganti sarung tangan pendek sebelah kiri, ya. Kemudian ya tak pakai kan, habis. Ntar beri double dulu, Pak. Biar kalian ikat lepas, Ya. pakai handscoon sebelah kiri. Handscoon pendek steril. Kemudian pakai handscoon panjang di bagian tangan kanan. Kalau menggunakan handscoon ini agak susah ya. Ini karena ada cincinnya ini. Gunakan sarung tangan panjang
masukkan tangan secara aseptik, secara obstetri. Ya, kalau menurut saya obstetri itu seperti bersalaman. Ya, masukkan melalui introitus vagina. Ya, kemudian, nah, Kak, sampai dengan genggam. Ya, menemukan fornix apa? Anterior ya, di atasnya osteouteri externum ya. Tadi kan tangannya secara obstetrik ya, kemudian mengepal dan bagian punggung ada di atasnya fornix anterior. Kemudian tekan cranio anterior, tekan ke atas seperti ini ya. Kemudian tangan yang lain kan di luar ya. Seperti ini kan. Tangan yang lain di luar menjangkau bagian belakang korpus seluas dan sejauh mungkin, tekan ke anterior dan lakukan kompresi selama 5 kelihatan nggak? Kamu pindah orang nggak kelihatan? Pindah ke situ. Nah, gini ya. Tak ulangi lagi. Masukkan tangan, kelihatan di situ. Kelihatan enggak? Atau agak maju biar temannya kelihatan. Ya gitu kelihatan. Masukkan tangan secara obstetrik melalui introitus vagina, kemudian tangannya mengepal, menemukan fornix anterior, tekan cranio anterior, ya. Cranio anterior itu gini. Cranio ke atas, anterior ke depan. Kemudian satu tangan lagi kan di atas seperti ini kan ya. Menemukan bagian belakang korpus, tekan ke anterior sehingga kedua tangan hampir Bertemu. Lakukan kompresi selama 5 menit. Ya. Kemudian tekan 5 menit. Kalau misalnya sudah ada kontraksi akan terasa keras. Ya. Kalau misalnya belum 5 menit, kita keluarkan tangan kita, kepalanya dibebaskan, kemudian tarik secara obstetrik. Ya. Kemudian minta asisten potensi dulu, ya. Kemudian asistennya melakukan KBE. Ya. Ketika asisten melakukan KBE, kita berikan metil ergometrin kalau tensinya baik, ya, atau metergin sebanyak 0,2. ya, dosisnya 0,2 mg secara IM. Kita ambil, kemudian kita suntikan secara IM. Sedangkan asisten atau penolong kedua melakukan KBE. Ya. Bagaimana cara melakukan KBE? Hampir sama seperti melakukan KBI, hanya saja di luar. Ya. Kalau tadi contohnya adalah kita tekan pertengahan antara sinfisis dan umbilikus, kemudian tangan kita dibentuk seperti kepalan, ya, jari jempolnya masuk, tekan, ya, ke bawah, arahkan ke anterior. Kemudian tangan kiri menjangkau belakang korpus seluas dan sejauh mungkin, kemudian tekan ke anterior. Dorong ke bagian depan kan, ke anterior, untuk bisa bertemu antara kedua tangan. Lakukan kompresi, ya, sampai dengan kita siap untuk melakukan pemasangan kondom kateter. Atau, ya, bisa melakukan KAA. Kalau melakukan KAA tidak perlu menggunakan asisten ya. Asisten hanya cukup pakai sarung tangan bersih saja, ya. Kalau melakukan KAA, ibunya tadi kan diposisikan litotomi. Kalau sekarang diposisikan telentang, karena kita butuh untuk menekan pulsasi dari arteri femoralis. Ya. Tangan kiri mencari arteri femoralis, ya. Kemudian rasakan denyutannya, dan kita asistennya, ya, asisten ya, penolong kedua, menekan dari tangan kita membentuk kepalan, jari jempolnya masuk, menekan dari
vertikal sampai dengan terasa dari kolumna vertebra atau tulang belakang. Ada yang keras kan berarti? Nah, tekan sampai dengan kita siap untuk memasang kondom kateter. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu, kapan kita melakukan memilih antara KBE dan KA? Salah satu lakukan KBE atau KA. Kalau dulu berurutan ya, habis KBE nggak teraba kita bisa melakukan KA. Masih perdarahan KA. Kalau sekarang salah satu saja pilih, yang penting terkompresi ya. Kalau misalnya KA susah ya, saya nggak bisa meraba, lebih baik lakukan KBE ya, itu yang bisa kita lakukan. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama tadi kita masase 15 detik, kemudian bersihkan bekuan darah atau sisa selaput atau sisa kotiledon ya, kita eksplorasi, kemudian lakukan kateterisasi ya. Setelah dilakukan kateterisasi ternyata masih belum ada kontraksi, maka kita pastikan bahwa itu memang benar ada pendarahan dari atonia, bukan dari yang lain ya. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? KBI sama simultan memasang infus dengan kanula besar, pasang RF ditambah 20 oksitosin, 20 IU oksitosin, diberikan secara drip cepat ya. Kemudian setelah itu KBI 5 menit sambil tadi masang infus dan lain-lain ya. Kemudian masih kontraksinya masih berjalan. Nah, sambil asisten setelah itu melakukan tensi ya. Terus kita 5 menit keluarkan tangannya, kemudian kita berikan metil ergometrin atau misoprostol rektal ya, 3-5 tablet atau 600 sampai 1000 mikrogram. Kemudian asisten ganti melakukan KBE atau KAA. Jadi simultan ya. Kalau kita mengeluarkan berarti dia harus KBE ya. Supaya tetap ada kompresi. Lakukan KBE atau KAA. Saya sambil membuatkan ya. Dengan kita melakukan apa tadi? KBE. Ya, bisa ulangi lagi daripada